Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, sosok Akagami no Seng benar-benar menjadi perbincangan hangat di kalangan para fan One Piece. Bagaimana tidak, selama cerita One Piece berjalan, butuh lebih dari 1000 chapter untuk kita semua mengetahui kekuatan gila apa yang sebenarnya dimiliki oleh Seng. Sebagai seorang Yonko, sekaligus orang yang memotivasi Luffy untuk menjadi seorang bajak laut. Ya, bagaimana tidak, mantan kru magang di kelompok bajak laut Goldie Roger ini seolah mewarisi kekuatan dari mantan kaptennya yaitu Roger yang merupakan seorang user haki yang sangat hebat. Dan hal ini pun seolah menggambarkan pepatah yang mengatakan pohon jatuh tak jauh dari buahnya. Yap, tentu saja anggapan ini pun dibuktikan dengan sangat jelas pada chapter 1079 ketika kita melihat sendiri bagaimana seorang bajak laut generasi terburuk yaitu Eustas Captain Kid mampu dikalahkan dengan sangat mudah oleh Seng hanya dengan satu kali serangan. Di momen ini juga kita bisa melihat bagaimana efek kerusakan yang ditimbulkan dari aura Hosoku Haki yang dimiliki oleh Seng. Bahkan saking kuatnya aura Hosoku Haki tersebut, anak buah bajak laut Kid sampai terpental dan pingsan. Itu sebabnya secara tidak langsung, hal ini pun juga menjelaskan bahwa kekuatan haki merupakan modal penting bagi para bajak laut yang ingin pergi ke lautan New World. Pasalnya, di wilayah yang penuh dengan bajak laut kuat tersebut, kemampuan haki sudah menjadi sesuatu hal yang wajib dimiliki oleh siapapun. Dan tanpa kemampuan haki, seseorang tidak akan bertahan lama di lautan New World. Dan hal ini pun pernah dijelaskan langsung oleh Don Chinjau. Oleh sebab itu, untuk bisa berada di jajaran atas, seseorang harus bertarung menghadapi berbagai lawan yang kuat, terutama di wilayah New World yang memang ada banyak bajak laut pengguna jenis haki. Dan kekalahan kelompok bajak laut Kid di chapter 1079 adalah bukti nyatanya. Nah, sampai di sini apabila kita perhatikan lagi, satu hal yang sangat menarik dari kejadian ini adalah apa yang dilihat oleh Seng sebelum dia menghabisi Kid dan kelompok bajak lautnya. Ya, dengan kekuatan Kain Bunsoku Haki yang mampu melihat masa depan lebih jauh, Akagami no Seng benar-benar mampu mengubah takdir seseorang dengan kekuatan hakinya. Dengan kata lain, Akagami no Seng mampu mengubah masa depan seseorang. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, jika Seng mampu mengubah masa depan, kenapa dia bisa menerima serangan telak dari Kurohige yang mengakibatkan sebuah luka permanen di mata kirinya? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari sedikit penjelasan mengenai pentingnya kekuatan haki. Ya, tentu saja Oda Sensei tidak serta-merta menghadirkan kemampuan haki untuk membuat seseorang bajak laut terlihat lebih kuat dengan kemampuannya. Haki sudah dianggap sebagai sebuah kekuatan yang penting untuk bisa dimiliki oleh seseorang bajak laut. Selain itu, ada beberapa hal yang tidak bisa ditandingi tanpa kekuatan haki. Misalnya saja kekuatan buah iblis Logia yang memang sulit untuk dikalahkan tanpa menggunakan kekuatan haki. Jadi pada intinya, seperti yang sudah Mimin jelaskan di awal tadi, kekuatan haki adalah kunci seseorang untuk bisa bertahan hidup di ganasnya lautan One Piece. Nah, kembali lagi pada kekuatan Kain Bunsoku Haki. Memang sampai saat ini kita belum dijelaskan secara resmi oleh Oda Sensei apakah ada sebuah batasan ketika seseorang melihat masa depan dengan kekuatan Kain Bunsoku Hakinya atau tidak. Tetapi logikanya, jika Seng mampu melihat masa depan lebih jauh dari Katakuri ataupun Luffy, seharusnya Seng tidak menerima bekas luka yang disebabkan oleh Kurohige saat pertarungannya dulu, bukan? Perlu diingat, Seng pernah mengatakan kepada Shirohige ketika dia bertarung melawan Kurohige, dirinya tidak dalam keadaan lengah sedikit pun, dan Seng sadar betul jika dia sedang bertarung melawan Kurohige. Lalu di sisi lain apabila kita perhatikan lagi, Seng ini memiliki julukan sebagai pembunuh Kain Bunsoku Haki.
Bahkan bounty yang dimiliki oleh Shang pun gak main-main, yaitu 1 miliar berry ketika dia berada di desa Fusa. Artinya Shang sudah memiliki sebuah reputasi sebagai seorang bajak laut. Nah, dari fakta-fakta tersebut, memang rasanya sulit dipercaya seorang Akagami no Shang mampu dikalahkan oleh Kurohige yang belum se-overpower saat ini. Tetapi menurut Mimin, ada sebuah petunjuk yang udah berikan untuk menjawab teka-teki tersebut. Nah, tentunya kalian para fan One Piece masih ingat dengan kejadian pertempuran yang terjadi di Pulau Langit atau Skype, lebih tepatnya pada episode 168. Yap, ketika itu, God Enel yang berniat menghancurkan seluruh Skype, beserta isinya tanpa terkecuali, terlibat dalam sebuah pertempuran melawan 7 bajak laut topi jerami, 20 orang penduduk Sandian, 50 orang prajurit suci Birkan yang dipimpin oleh Yaman, dan 4 pendeta suci termasuk Enel. Jadi total semua yang berpartisipasi dalam pertempuran ini adalah 81 orang. Yap, meskipun ini adalah sebuah pertempuran, tetapi God Enel menganggapnya sebagai sebuah permainan yang dia namakan sebagai survivor game. Nah, sebelum pertempuran ini dimulai, ada sebuah momen di mana ketika itu God Enel menanyakan kepada salah satu pengikutnya, berapa orang yang akan tersisa dalam permainan ini setelah 3 jam? Pengikut Enel pun kemudian menjawab 50 orang saja, di mana 50 orang yang tersisa tersebut adalah dari pihak God Enel. Tetapi dengan sangat santai, God Enel menjawab, kau terlalu meremehkan penduduk Sandian, yang benar adalah 5 orang. Nah, sampai di sini yang perlu kita garis bawahi adalah God Enel menyebut kekuatan ini sebagai ketetapan dewa atau mantra yang tidak bisa dilanggar oleh manusia biasa. Dan pastinya kalian semua tahu jika mantra adalah sebutan lain dari kekuatan haki. Kemudian setelah itu apa yang dikatakan oleh God Enel ini benar terjadi. Setelah 3 jam, peserta survivor game yang tersisa hanya 5 orang saja, yaitu Robin, Zoro, Gunvolt, Weaver, dan Enel sendiri. Meskipun saat itu ada Nami, tetapi sayangnya Nami justru tidak diketahui oleh Enel karena dia bersembunyi di balik reruntuhan dinding. Sedangkan Luffy ketika itu masih berada di perut ular raksasa. Nah, dari fakta-fakta tersebut, jelas hal ini bisa menjadi sebuah bukti nyata jika God Enel memiliki sebuah kekuatan Ken Bunsoku Haki yang mampu memprediksi masa depan lebih jauh, lebih tepatnya 3 jam ke depan. Sedangkan Katakuri dan Luffy hanya mampu sekilas memprediksi masa depan. Tetapi baik Katakuri maupun Luffy mampu melihatnya dengan sangat detail. Berbanding terbalik dengan kekuatan Ken Bunsoku Haki yang dimiliki oleh God Enel yang tidak sedetail mereka berdua. Lalu sampai di sini jika kita membandingkan kekuatan Ken Bunsoku Haki yang dimiliki oleh God Enel dengan kekuatan Ken Bunsoku Haki yang dimiliki oleh Katakuri dan juga Luffy, memang memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Katakuri dan Luffy mampu sekilas melihat masa depan dengan sangat jelas dan sangat detail. Tetapi God Enel bisa melihat masa depan bukan hanya sekilas, namun 3 jam ke depan. Tetapi sayangnya prediksinya tidak sedetail kekuatan Ken Bunsoku Haki yang dimiliki oleh Katakuri maupun Luffy. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan jika inilah kekuatan Ken Bunsoku Haki yang sebenarnya. Kekuatan yang mampu memprediksi masa depan dengan sangat akurat. Dengan kata lain, semakin ahli seseorang menggunakan jenis haki ini, maka akan semakin jauh dan akurat prediksinya tentang masa depan. Dan saat ini, Akagami no Shang sudah menguasai hal tersebut. Artinya, ada sebuah kemungkinan ketika Shang melawan Kurohige dulu, kekuatan Ken Bunsoku Haki yang dimiliki oleh Shang ketika itu belum seakurat saat ini. Dan apa kalian semua bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan Ken Bunsoku Haki yang berdampak mampu mengubah takdir atau masa depan seseorang? Dan itulah kekuatan Ken Bunsoku Haki tingkat tinggi yang sebenarnya. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai kekuatan Ken Bunsoku Haki tingkat tinggi yang dimiliki oleh Akagami no Shang. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.